Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranita Agustina Hidayat dengan NIM 175140006 dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil review sebuah jurnal nasional yang diambil dari Jurnal Musyaropa. Maka dari itu, kita langsung saja ke pembahasan. Selamat menyaksikan. Dalam review artikel jurnal nasional ini, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal matematika, dosen pengampunya yaitu Eka Satya Aldila Afriansyah, MSc. Judul yang diambil untuk artikel ini yaitu Strategi Motivasi Greens Gaya Baru Pembelajaran Matematika pada Siswa Kemampuan Rendah di Indonesia. Autornya yaitu Indra Siregar dan Teni Triana Andikasari, Jurnal Musyaropa, Jurnal Pendidikan Matematika, terbit volume 9 nomor 3 September 2020, halaman 383 strip 394, ISSN-nya untuk PISSN-nya 2086-4280, EISSN-nya 2527-8827. Untuk hasil review artikel ini, yang pertama yaitu efektivitas judul artikel. Artikel yang berjudul Strategi Motivasi Greens Gaya Baru Pembelajaran Matematika pada Siswa Kemampuan Rendah di Indonesia, yaitu inovatif dan mengandung highlight, mencerminkan aspek kebaruan, telah merepresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel, memunculkan objek penelitian. Yang kedua yaitu kandungan abstrak. Latar belakang, dalam artikel ini tidak dijelaskan latar belakang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Memberikan deskripsi mengenai pembelajaran matematika yang menerapkan strategi motivasi Greens mampu mendorong siswa yang memiliki kemampuan rendah saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, pinding hasil penelitian dari simpulan. Adanya motivasi dan kepercayaan diri siswa pada siswa fokus dan berusaha keras menyelesaikan masalah matematika yang memiliki kategori mudah atau dalam soal pemanasan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada artikel ini yakni menggunakan kualitatif dasar dengan jenis penelitian deskriptif. Yang nomor 3 yaitu kata kunci. Pada artikel ini, memenuhi kriteria spesifik, menggambarkan isi artikel, dan terdapat 3 kata yaitu bahan ajar, pengajaran matematika, dan strategi motivasi Greens. Nomor 4 yaitu keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Dalam artikel ini, tidak terdapat persamaan dan tabel, hanya saja terdapat gambar-gambar dari keseluruhan artikel ini. Yang pertama, gambar pertama yaitu bahan ajar berbasis GMS. Yang kedua yaitu contoh soal untuk pembelajaran berbasis masalah. Gambar 3 yaitu soal pemanasan untuk masalah matematika. Gambar 4 ekspresi siswa ketika kelas baru saja dimulai. Gambar 5 yaitu perubahan ekspresi siswa setelah memahami tes soal pemanasan. Gambar ke-6 yaitu ekspresi berupa beberapa siswa ketika sukses menyelesaikan soal pemanasan. Dalam artikel ini terdapat 13 gambar yang sisanya yaitu ekspresi para siswa ketika mengerjakan soalnya. Selanjutnya yaitu nomor 5, penggunaan istilah dan kebahasaan. Istilah-istilah dalam artikel sesuai dengan standar baku KBBI atau kamus. Struktur kalimat sesuai dengan standar baku. Paragraf tidak berisi hanya satu kalimat, dan
penggunaan istilah asing dicetak miring atau italic. Nomor 6 yaitu latar belakang. Dalam artikel ini, penulis menggunakan prinsip segitiga di mana dalam menjelaskan yang diawali dengan membahas mengenai motivasi Green's, selanjutnya membahas pembelajaran matematika yang di mana banyak siswa yang dikategorikan memiliki kemampuan rendah dan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal. Maka, perlunya ditingkatkan motivasi belajarnya dengan strategi motivasi Green's. Selanjutnya yaitu nomor 7, State of the Art. Artikel ini mengaitkan dengan pengetahuan baru, yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan yang terdapat di bagian pendahuluan dan mencantumkan referensi State of the Art. Yang nomor 8, kejelasan gap analysis. Artikel ini mencantumkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan terdapat pada pendahuluan dan metode penelitian. Nomor 9, yaitu kejelasan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini memberikan deskripsi mengenai pembelajaran matematika yang menerapkan strategi motivasi Green's mampu mendorong siswa yang memiliki kemampuan rendah semangat saat pembelajaran berlangsung. Nomor 10 yaitu metode penelitian. Penelitian menjelaskan metode dan paradigma penelitian. Peneliti menyebutkan langkah-langkah yang diambil dalam penelitian. Peneliti menjelaskan validitas penelitian. Peneliti menjelaskan teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Peneliti menyebutkan subjek penelitian yang dilakukan ini diberikan pada salah satu sekolah di Indonesia. 11 yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu menjelaskan subjek yang diteliti dengan jelas. Selanjutnya mendeskripsikan kegiatan saat material pengajaran dilaksanakan. Pengumpulan data diambil dengan pengamatan secara langsung, mendeskripsikan hasil temuan dari penelitian. Nomor 12 yaitu pembahasan hasil penelitian. Dalam artikel ini, pada bagian pembahasan dan hasil penelitian ini mampu menjawab apa saja masalah yang terjadi dan menjadi latar belakang masalah, yakni bagaimana siswa yang memiliki kemampuan tingkat rendah bersemangat dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan, yaitu dengan memberikan motivasi terhadap siswa, pemberian komentar ataupun apresiasi, serta pemberian hadiah atau nilai atas hasil usaha mereka dalam mengerjakan soal pemanasan ataupun soal yang lainnya yang diberikan oleh guru. Dan dalam hasil penelitian ini, terlampir ekspresi dari siswa yang sedang mengerjakan soal. Ekspresi saat siswa dapat memecahkan soal yang diberikan, dan ekspresi saat siswa mendapatkan apresiasi dari guru. Selanjutnya yaitu nomor 13, simpulan. Dalam simpulan artikel ini, yaitu cukup menjawab tujuan penelitian ataupun hipotesis, tidak menampilkan data pengujian statistika, menampilkan hasil utama dan dirangkum secara padat, kesesuaian dengan tujuan, simpulan dibuat narasi. Yang ke-14 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka dalam artikel ini konsisten yaitu dengan gaya dan urutan yang sama dan penulisannya sesuai dengan APA 6. Nisbah acuan primer. Dalam nisbah acuan primer ini, lebih dari 80% menggunakan acuan primer. Yang ke-16, derajat kemuktahiran. Dalam derajat kemuktahiran artikel ini, lebih dari 80% rujukan muktahir, yaitu dalam 10 tahun terakhir.
Cukup sekian video review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.